Halo, selamat datang kembali di channel Mami Aqua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tolong di subscribe juga ya teman-teman, dibantu subscribe, jangan lupa di like juga. Nah, kali ini saya akan mereview hasil ini filter 4 pipa ini yang buat penyedot kotoran-kotorannya. Nah, di sini ikannya ngumpet teman-teman. Ikannya itu kaget sama lampu ya. Atau dia malu nggak mau di videonya. Nah, di sini pipanya itu masih 4 ya, masih utuh. Nah, di sini keadaan dasarnya masih bersih ya teman-teman. Jadi nggak ada kotoran yang numpuk di sela-sela atau di pojok di mana-mana. Ini baru ada kotoran sedikit nih. Mungkin ini baru keluar juga dia. Nanti dia bakal melayang-layang dan masuk ke dalam pipa, lubang-lubang yang sini sana. Nah, di sini keadaannya teman-teman bisa nilai sendiri. Di sini masih bersih. Padahal ini nggak pernah saya sifon atau disedot kotoran-kotorannya selama 3 bulan lah, 4 bulan nggak pernah saya sedot. Paling saya cuman ganti airnya juga paling 30% lah, nggak 50%. Di sini nah saya cuma jelasin dikit ya, kenapa saya pakai pipa putih ini. Karena kalau misalkan saya pakai pipa yang biasa di akuarium atau yang transparan seperti di sini, itu nanti kayak gini teman-teman, kotor. Jadi kotorannya tuh kelihatan banget. Kan gak etis kalau misalkan dia simpan di depan atau di samping sono, nggak kelihatannya jadi jelek. Banyak hitam. Sebelumnya saya menggunakan yang pipa yang itu. Jadi setelah sebulan 2 bulan itu ya gitu, jadi banyak kotoran di sini. Jadi kalau misalkan pakai pipa ini kan dia nggak kelihatan, walaupun emang harusnya dibersihin, cuman dia nggak kelihatan. Nah, yang sono itu kelihatan banget kan, hitam teman-teman. Nah, itu mulai melayang-layang, nanti dia kesedot itu pasti. Makanya jatuhan air yang dari filter juga itu berpengaruh, karena dia bisa mendorong si kotoran melayang-melayang, nanti tiba-tiba ada di sini masuk hilang itu teman-teman. Jadi selanjutnya itu tips buat teman-teman, kalau misalkan mau ngasih makan ikan, baiknya ngasih makannya jangan terlalu banyak. Nah, dan baiknya juga sebelum dikasih, alangkah baiknya filternya dimatiin dulu teman-teman. Nah, dimatiin. Nah, setelah dimatikan baru dikasih makan. Tak misalkan dikasih waktu 10 menit, kalau enggak 5 menit. Didiemin aja dulu sampai si ikan kenyang. Kalau si ikan udah kenyang itu dia udah nggak bakal makan lagi, bakal diem di mana gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ikan udah kenyang, kita baru nyalain lagi teman-teman. Itu diamin aja sejam atau setengah jam, pasti sisa-sisa makanannya kesedot sama itu lubang-lubang yang pipa-pipa ini. Jadi makanya kalau kasih makan sebaiknya jangan banyak-banyak, karena takutnya dia menabung polutan di box filter yang atasnya ini teman-teman. Jadi takutnya di box atasnya ini terlalu banyak sisa makanan dan nanti malah menjadi cacing segala apa gitu teman-teman. Nah, dan sekalian di sini saya bakal liatin hasil modifikasi filter box yang dipakai. Ini hasilnya bening teman-teman, jadi nggak keruh atau apa, hasilnya selalu bening. Kita langsung lihat aja yuk. Nah, ini nggak kelihatan.
ini inputnya. Jadi air sebelum masuk ke dalam itu melewati busa dulu atau kapas. Nah kalau kapasnya udah hitam begini, teman-teman boleh langsung ganti aja, nggak apa-apa gitu. Nah saya ambil dulu ya. Nah jadi kan nanti kalau misalkan udah hitam gitu diganti sama yang baru teman-teman, dimasukin. Nanti saya coba matiin dulu ya. Oke, sekarang udah dimatikan. Nah kita lihat isi box filternya masih sama, pakai bioring sama karbon aktif. Nah di situ lihat airnya menggenang teman-teman. Jadi dia pas dimatiin tuh nggak kering, jadi si airnya kan menggenang, jadi si bakterinya masih bertahan hidup di dalam. Nah itu pipa buat penahan airnya, jadi biar airnya nggak jatuh semua. Nah oke. Kita kembali lagi laptop. Nah kita nyalakan kembali. Nah gitu, jadi ada fungsinya juga. Setelah kita nyalakan, itu air yang jatuh dari atas plus dia kan pasti ngedorong tuh yang sisa makanan yang di pojok-pojok, dia bakal kesedot sama yang pipa-pipa yang di pojok itu kan. Ini pipanya nih ada bolong-bolongnya. Jadi yang belum tahu cara membuatnya, nanti ada videonya di bawah, silahkan tonton cara pembuatannya. Oh iya, satu lagi teman-teman, ini kan kayak hitam-hitam begitu, itu perlu dibersihkan juga teman. Jadi membersihkannya itu bisa 2 bulan sekali atau ya semau kalian aja. Apalagi kalau misalkan udah kelihatan hitam gini, ya baiknya dibersihkan itu teman-teman. Nah kenapa ini nggak saya lem ujung-ujungnya ini, karena pas kalau mau dibersihkan itu tinggal dicabut-cabut aja, bongkar pasang teman-teman. Jadi tinggal dibongkar pasang kembali, dibersihin pakai apa ya, pakai jaring yang besi itu tuh yang bisa masuk ke dalam. Nah setelah dibersihin, dibilas, dijemur, baru dipasang kembali. Jadi enak teman-teman, ini bisa bongkar pasang. Jadi makanya kenapa nggak dilem, soalnya kalau dilem wah makin susah, nanti bikin lagi gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar, atau mau ngasih masukan atau saran boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan balas satu-satu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Jadi hanya segitu aja reviewnya. Semoga videonya bermanfaat dan kita bisa bikin video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman.